Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-80 ayatnya yang ke-8 sampai 20. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami dengan segala kekuatan yang baharu. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan memulai aktivitas kami. Tapi sebelum kami lakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, terlebih dulu hati kami akan kami isi dengan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai bekal kami untuk hidup ke depannya. Karena kami sangat percaya dan sungguh percaya kepadamu bahwa yang Kau memberikan kami kehidupan sehingga kami sanggup hidup, baik hidup sekarang pun hidup yang akan datang. Oleh itu Bapa di surga, berikan kami hikmat untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan biarlah melalui firman-Mu ini kami mendapat kekuatan baru untuk menjalankan aktivitas kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, kasih karunia yang Kau limpahkan buat kami pada pagi hari ini. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca yaitu Mazmur 80 ayat 8 sampai 20. Doa untuk keselamatan Israel. Pokok anggur Allah. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau pindahkan pokok anggur dari Mesir. Telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau mempersiapkan tanah itu baginya, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh naungannya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Perhatikanlah pokok anggur ini. Lindungilah apa yang ditanam oleh tangan kananmu, tunas yang telah Kau kuatkan bagimu sendiri. Mereka telah membakarnya dalam api seperti sekam. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu menyertai orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau jadikan jaya bagimu sendiri. Maka kami tidak akan menyimpang dari-Mu. Berilah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pulihkanlah kami, pasulekan. Hidup bagaikan gelombang. Begitulah ungkapan yang biasa dipakai menggambarkan perjalanan hidup manusia di dunia ini. Setiap orang pasti pernah mengalami pasang surut, suka dan duka dalam hidupnya. Ketika kita mengalami masa sulit dan penuh penderitaan, mengingat masa-masa indah dan menyenangkan menjadi sangat memilukan. Kita sangat merindukan mengalami kembali masa-masa seperti itu. Sebagai orang percaya, di situasi yang demikian, kita pasti berpaling kepada Tuhan. Kita bertanya dan merenungkan atas diri sendiri dan kenyataan hidup dengan sesama.
Kita meratap dan berseru memohon pertolongan Tuhan. Pemazmur mewakili umat Israel mengungkapkan isi hati mereka di tengah-tengah situasi yang sungguh menyesakkan dada. Saat mereka mengalami sengsara berkepanjangan, mereka mengingat kembali bagaimana Tuhan memperlakukan mereka sejak dibawa keluar dari Mesir. Dipelihara sedemikian baik dan istimewa di negeri perjanjian. Dan kini mereka sangat terpuruk, terbuang dari hadapannya. Mereka menyadari dan mengakui penyimpangan dan ketidaksetiaan mereka kepadanya sebagai penyebab penderitaannya. Dalam situasi yang menyedihkan itu, pemazmur mengajak umat Israel untuk kembali berharap kepada Allah dan mengucapkan janji untuk setia kepadanya. Mereka memohon pemulihan disertai janji untuk tidak lagi menyimpang, melainkan akan menyerukan namanya. Kini dan di sini kita mungkin sedang merasa sangat terpuruk, baik sebagai pribadi, keluarga, ataupun sebagai masyarakat. Hidup serba sulit, sementara berbagai bentuk penyimpangan dan tindakan kejahatan terus terjadi. Kian hari semakin terasa betapa kita sungguh tak berdaya untuk memperbaiki keadaan. Semoga dalam keadaan seperti ini, kita semakin diteguhkan dalam keyakinan bahwa hanya Tuhan semesta yang berkuasa memulihkan. Membawa kita mengalami kembali masa-masa indah bersama Dia. Marilah memohon kiranya Allah di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus memulihkan keadaan kita. Biarlah kemuliaannya membawa kita semakin dekat kepadanya, tumbuh dalam kesetiaan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, mari Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tanamkanlah dalam hati kami dan jadikanlah suluh dan pedoman dalam setiap langkah kami ke depannya. Karena kami sungguh tahu ya Bapa, bahwa Engkau lah yang memberikan kami hikmat dan kekuatan agar kami mampu menjalani kehidupan kami, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, sertai kami, tuntun kami, berikan kami hikmat untuk menjalani kehidupan ke depannya. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Sertai kami ya Bapa. Puji syukur kami panjatkan ke dalam tangan-Mu atas segala karunia dan berkat-Mu untuk hari ini. Ampuni salah dosa dan kesalahan kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.